Baik, kelompok 6 sudah bisa dimulai. Ya, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Syafi'i Azami. Di sini saya akan berlaku sebagai moderator dari kelompok 6. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Syafi'i Azami, Rahma Komala, dan juga Nabila akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait dari aktivitas berbicara di depan umum. Poin-poin yang adalah berbicara, kedua jenis-jenis berbicara, dan juga faktor yang mempengaruhi bicara. Yang pertama, pengertian berbicara akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian berbicara merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa dalam pelajaran bahasa bersamaan dengan pembelajaran sastra. Berbicara adalah suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar. Berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan secara langsung sang pembicara dan pendengar memahami atau tidaknya bahan pembicaraan. Menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran dan gagasan serta perasaan. Nah, menurut Ahmadi, keterampilan berbicara pada hakikatnya merupakan keterampilan memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Pengertian ini mengimplisitkan adanya peran penting bahasa sebagai sarana komunikasi. Berikutnya ada jenis-jenis berbicara yang akan disampaikan oleh Rahma Komala. Kepada Rahma Komala, dipersilakan. Baik, terima kasih Zami. Selanjutnya ada jenis-jenis berbicara. Jenis-jenis berbicara itu ada 4, ada yang berdasarkan situasi, ada yang berdasarkan tujuan, ada yang berdasarkan metode dan teknik penyampaian berbicara, dan juga berdasarkan jumlah penyimak. Yang pertama ada berdasarkan situasi. Nah, berdasarkan situasi ini ada lingkup resmi, yaitu lingkup dinas yang memiliki kelayakan dan formalitas tertentu. Nah, dalam lingkup ini ada aturan-aturan tertentu yang relatif lebih ketat, seperti misalnya pada pakaian, situasi, tema, kosakata, dan gaya berbicara yang telah dikemas di dalam lingkup resmi ini. Lalu yang kedua ada lingkup tidak resmi. Lingkup tidak resmi ini adalah lingkup di mana kegiatan berbicara lebih banyak kelonggarannya, yaitu situasinya itu juga lebih familiar, bahasanya bebas, pakaiannya tidak diatur, demikian pula format dan gaya pembicaraannya. Nah, situasi tidak resmi ini berupa situasi yang mengandung unsur hiburan seperti anekdot, lelucon, atau lawakan. Ya. Lalu selanjutnya ada berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan ini ada 5, yaitu berbicara menginformasikan, berbicara stimulasi, berbicara meyakinkan, dan berbicara menggerakkan. Berbicara ini dilihat dari tujuan yang ingin dicapai, dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang tadi telah disebutkan. Selanjutnya. Next, Jami. Sebentar. Silakan, Rahma. Selanjutnya ada berdasarkan metode dan teknik penyampaian berbicara.
Ini tuh ada banyak macam metode dalam penyampaian berbicara yang digunakan seseorang, yaitu diantaranya metode penyampaian mendadak, metode penyampaian naskah, metode penyampaian catatan kecil, dan juga metode penyampaian hafalan. Ini teknik berbicara ini dilaksanakan agar pembicaraan ini lebih mudah dimengerti dan mencapai tujuan yang diharapkan. Penyesuaian diri antara komunikator dan juga komunikan sangat dibutuhkan. Selanjutnya ada berdasarkan jumlah penyimak. Nah, berdasarkan jumlah penyimak ini berbicara dapat dibagi atas 3 jenis berbicara, yaitu ada berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan juga berbicara dalam kelompok besar. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Rahma Komala. Lanjut ke poin yang selanjutnya, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi pembicara yang akan dijelaskan oleh Nabila. Kepada Nabila, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pembicara. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembicara ini terdapat 2 faktor. Yang pertama ini faktor-faktor penunjang keefektifan berbicara. Keefektifan berbicara ini digunakan dengan menggunakan saluran verbal dan non-verbal. Saluran verbal ini merupakan kata-kata yang diucapkan mewakili tujuan pesan dari pesan yang akan disampaikan. Kemudian saluran non-verbal merupakan gerakan mimik dan bunyi suara yang diberikan oleh pembicara. Nah, adapun faktor-faktornya, yang pertama ada faktor kebahasaan. Menurut Maidar tahun 1988, faktor-faktor kebahasaan yang menunjang kemampuan berbicara diantaranya yang pertama, faktor kebahasaan. Diantaranya yang pertama, ketepatan ucapan. Nah, dengan ketepatan ucapan, pembicara ini dapat membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat, sehingga pembicara akan terbiasa dalam menggunakan bahasa ucapan yang tepat dan dapat memudahkan pemahaman bagi pendengarnya. Yang kedua ada penempatan tekanan, nada, sendi, durasi, dan yang sesuai. Nah, dengan kesesuaian dari mohon maaf. Dengan adanya kesesuaian dari tekanan, nada, sendi, dan durasi, maka pembicara ini akan menyesuaikan dari artikulasinya. Dengan begitu, pembicara akan menyesuaikan artikulasi dan menjadikan bagi pendengar ini lebih menarik lagi, sehingga pendengar ini terus mendengarkan pembicaraan dari pembicara tersebut. Kemudian ada yang ketiga, pilihan kata atau diksi. Maksudnya ini pembicara ini harus memilih kata yang mudah dipahami oleh pendengar, sehingga proses pembicaraan ini lebih dapat efektif dan lancar dalam proses pembicaraannya. Kemudian ada yang keempat, ada ketepatan sasaran pembicara. Ketepatan sasaran berbicara ini berhubungan dengan kalimat yang efektif. Nah, kalimat efektif ini mempunyai ciri-ciri kebutuhan, pertautan, pemusatan, perhatian, dan kehematan. Nah, ini tuh dimaksudkan dari kepada pendengar. Nah, dengan adanya kalimat yang efektif, maka pendengar ini akan merasakan butuh terhadap apa yang dibicarakan oleh pembicara, sehingga dapat memperhatikan sampai akhir dari pembicara tersebut. Selanjutnya ada yang kedua, faktor non-kebahasaan. Nah, keefektifan berbicara ini tidak hanya dari faktor kebahasaan, ada juga faktor non-kebahasaan. Di antaranya yang pertama ada sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Nah, sikap yang wajar oleh pembicara ini
dapat menjadikan lebih efektif dalam proses berbicara. Dengan adanya sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku, maka penguasaan materi dari pembicara akan tersampaikan kepada pendengar. Selanjutnya ada pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Nah, banyak di antaranya pembicara yang tidak melihat kepada pendengarnya. Nah, akibatnya ini akan berpengaruh terhadap perhatian dari pendengarnya. Nah, apabila pembicara ini memusatkan perhatiannya kepada pendengar, maka pendengarnya juga akan merasa diperhatikan dan terlibat dalam proses pembicara tersebut. Yang ketiga ada kesediaan menghargai pendapat orang lain. Nah, dalam proses pembicara pasti adanya pendapat orang lain yang berbeda. Nah, apabila terdapat hal tersebut, maka pembicara harus menerima pendapat dari orang lain dan menerima kritikan tersebut jika memang itu keliru. Nah, kemudian ada gerakan dan mimik. Kemudian yang selanjutnya ada kenyaringan suara, juga sangat menentukan. Nah, suara ini harus terdengar langsung oleh pendengar. Dengan begitu pendengar juga dapat memperhatikan apa yang dibicarakan oleh pembicara. Selanjutnya ada kelancaran. Kemudian ada relevansi dan penalaran, dan selanjutnya ada penguasaan topik. Oke, bisa dilanjutkan slide-nya. Slide-nya dilanjut. Nah, berbicara ini menurut Arsad dan Mukti tahun 1991 berpendapat bahwa keterampilan berbicara dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ini faktor internal. Faktor internal ini merupakan segala potensi yang ada dalam diri seseorang. Faktor internal meliputi faktor fisik maupun non fisik psikis. Nah, yang pertama faktor fisik. Kesempurnaan organ-organ tubuh yang digunakan di dalam berbicara, di antaranya meliputi pita suara, lidah, gigi, dan bibir. Nah, itu merupakan faktor fisik yang mempengaruhi faktor internal dari pembicara. Kemudian ada faktor non-fisik psikis. Nah, ini merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi psikologi seseorang dan tidak berhubungan dengan fisik seseorang. Faktor psikis ini atau non-fisik ini merupakan keterampilan yang meliputi yang pertama kepribadian karismanya, kemudian ada karakter dan temperamentnya, yang selanjutnya ada bakat dan talenta, kemudian ada tingkat intelijensinya dan kreativitasnya. Nah, ini merupakan faktor internal yang dipengaruhi oleh dari pembicara. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi tingkat pendidikan, kebiasaan, dan lingkungan pergaulan. Nah, keterampilan berbicara dalam faktor eksternal ini diantaranya yang pertama, persiapan fisik untuk berbicara. Kemampuan berbicara ini tergantung dari kematangan mekanisme berbicaranya. Selanjutnya ada kesiapan mental untuk berbicara. Selanjutnya ada model yang baik untuk ditiru. Nah, dengan adanya model yang baik untuk ditiru, sangat diperlukan oleh anak sehingga dapat menjadikan contoh bagi anak yang belajar dan anak tersebut dapat meniru model tersebut. Kemudian ada kesempatan untuk berpraktik. Nah, dengan adanya praktik, maka anak-anak juga dapat menambah pengalaman dan lebih mengetahui lagi bagaimana berbicara di depan atau sebagai pembicara. Kemudian ada motivasi dan bimbingan dari
guru. Nah, ini diperlukan karena dengan adanya motivasi dan bimbingan, maka akan menjadikan lebih semangat lagi, lebih percaya diri lagi bagi anak-anak yang akan berbicara atau di depan umum sebagai pembicara. Baik, selanjutnya. Yang kedua ada faktor penghambat pembicara. Nah, faktor-faktor pembicara terdapat penghambatannya. Nah, menurut Sujando 1988 membagi penghambat kemampuan berbicara ini dengan 3 faktor. Yang pertama faktor fisik. Nah, faktor fisik ini merupakan faktor dalam dan luar seorang pembicara. Kemudian yang kedua ada faktor media. Nah, ini terdiri dari segi linguistik dan non-linguistik seperti tekanan, ucapan, atau gestur. Kemudian yang ketiga ada faktor psikologis yang merupakan faktor kondisi kejiwaan pembicara seperti keadaan marah, menangis, ataupun sedih. Selanjutnya. Nah, adapun menurut Arsa dan Mukti 1991 berpendapat bahwa keterampilan berbicara ini penghambatannya dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internalnya yang pertama ini alat ucap yang tidak sempurna. Yang kedua ada kondisi fisik yang tidak prima. Kemudian yang ketiga kurangnya rasa percaya diri sehingga dikuasai rasa malu, takut salah, dan perasaan kikuk. Kemudian yang keempat ada kurangnya penguasaan bahasa sehingga menyulitkan dalam merangkai kata, kalimat, atau makna dari sebuah bahasa. Yang kelima ada kurangnya pengalaman atau menyepelekan sesuatu yang dijalankan. Lanjut. Bisa next slide. Selanjutnya ada faktor eksternalnya. Faktor eksternal ini dipengaruhi oleh menurut Kisah Cahyani dipengaruhi oleh yang pertama suara atau bunyi. Suara ini bukan dari suara pembicara, tetapi suara dari ruangan yang bising atau suara lain yang dapat menyebabkan dapat mengganggu konsentrasi bagi pembicara atau pendengar. Yang kedua ada kondisi ruangan. Kondisi ruangan ini termasuk dari jarak dari pembicara ke pendengar, kemudian ada cahaya yang dapat mengganggu, maka harus disiapkan kondisi ruangannya. Kemudian ada juga media. Media pendukung kadang tidak berfungsi dengan baik saat berlangsung sehingga dapat mengganggu keberlangsungan pembicara. Kemudian yang terakhir ada pengetahuan pendengar. Nah, itulah faktor-faktor yang dapat menghambat pembicara. Maka dari situ kita harus mempersiapkan terlebih dahulu baik kesiapan pembicara ataupun kondisi sekitar sebelum terjadinya kegiatan berbicara. Dengan begitu faktor penghambat tidak akan berpengaruh terhadap pembicara. Mungkin dicukupkan sekian dari saya dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Nabila atas pemaparannya.